Radiasi adalah kata yang menakutkan bagi banyak orang. Kita segera membayangkan awan jamur, memikirkan tentang Chernobyl, Hiroshima, dan Nagasaki. Apakah radiasi tidak seburuk yang kita pikirkan? Atau mungkin sudah waktunya untuk hidup di bunker bawah tanah? Tahukah kamu bahwa kamu akan menerima dosis radiasi jika kamu menghabiskan makan malam bersama dengan seseorang? Ada berbagai macam jenis radiasi yang tidak berbahaya, seperti rumah, makanan, hidangan, dan bahkan manusia. Radiasi diukur dalam saringan yang merupakan unit turunan standar dari dosis radiasi pengion. Radiasi rata-rata yang kita terima setiap hari adalah sekitar 10 microsievert. Selama penerbangan komersial, paparan radiasi kosmik beberapa kali lebih tinggi daripada di darat. Menghabiskan malam bersama dengan seseorang akan membuatmu terpapar 0,05 microsievert. Memakan pisang akan membuatmu terkena radiasi 2 kali lebih banyak. Dan satu ronsen dada berisi sekitar 20 microsievert. Radiasi dapat membunuh, tapi begitu juga panas, microwave, dan sinar radio. Radiasi membutuhkan kondisi tertentu untuk membuatnya menjadi mematikan. Kita tahu apapun bisa berpotensi menjadi proyektil dengan akselerasi yang tepat. Seekor burung bisa memecahkan kaca lapis baja dan menghancurkan mesin saat menabrak pesawat. Hal yang sama terjadi dengan partikel biasa yang terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan bisa juga nukleus, elektron, atau proton. Partikel-partikel ini bertindak seperti peluru mikro, dan ketika peluru mikro itu memasuki makhluk hidup, mereka menghancurkan molekulnya. Beberapa sel mati dan yang lain bertahan hidup, tetapi dengan DNA yang rusak. Hal ini menyebabkan kesalahan menumpuk dalam gen dari waktu ke waktu, dan kanker yang terbentuk melalui kerusakan ini bahkan dapat ditularkan ke generasi berikutnya. Ada 3 tipe dasar radiasi. Ini termasuk radiasi alfa, beta, dan gamma. Partikel alfa berat dan menempuh jarak kecil. Partikel beta lebih ringan dan bergerak lebih jauh. Radiasi alfa dan beta tidak menembus sangat dalam ke kulit. Sayangnya, partikel alfa dapat dihirup yang bisa sangat berbahaya. Lalu datanglah jenis radiasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan Hulk yang luar biasa. Radiasi gamma sebenarnya adalah gelombang dan sinar yang paling berbahaya. Dibutuhkan beberapa inti timah atau beberapa kaki beton untuk secara efektif memblokir sinar gamma. Chernobyl, kecelakaan nuklir yang sangat terkenal terjadi pada tahun 1986 di Ukraina, disebabkan karena sejumlah besar energi yang tiba-tiba dilepaskan menghancurkan inti reaktor dalam ledakan uap yang sangat merusak. Hal ini diikuti kebakaran reaktor udara terbuka yang melepaskan kontaminasi radioaktif udara yang cukup besar yang bertanggung jawab atas hampir 40 kematian langsung dan 3 hingga 4 juta orang menderita dalam jangka panjang efek dari paparan radiasi. Tetapi tidak semua radiasi buruk. Isotop radioaktif juga digunakan untuk mengobati, untuk menghancurkan bakteri pada sayuran, dan bahkan untuk memanaskan pasta. Jadi, ketika kamu mendengar kata-kata radiasi nuklir, itu tidak berarti awan jamur raksasa yang mampu mencairkan kulit dan berujung pada kematian. Tetapi juga fenomena sehari-hari yang sangat berguna. Sampai jumpa lagi dan selalu terus belajar.